semua. Anda siap berdoa? Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami mulai ibadah kami, Engkau memberkati kami dari pertama sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sama-sama kita nyanyikan pujian Memory Bible Day. Memory Bible Mary, ini pun ayo bersuka cita. Memory Bible Mary, ini pun ayo bersuka cita. Ya, sekarang kita nyanyikan pujian ini dengan gerakannya. Yo, semua. Memory Bible Mary, Bapak. ini pun ayo bersuka cita. Super. Memory Bible Mary, Bapak. kini pun ayo bersuka cita. Sekali lagi. Yo, berputar semua. Memory Bible Mary, kini pun ayo bersuka cita. Putar. Memory Bible Mary, kini pun ayo bersuka cita. Saatnya kita akan bermain. Nama permainannya kali ini adalah rantai kata. Jadi nanti kakak-kakak yang akan bermain harus menyebutkan nama Alkitab, tapi dengan syarat huruf pertama dari tokoh Alkitab yang akan disebutkan harus sama dengan huruf terakhir dari tokoh Alkitab yang disebutkan orang sebelumnya. Oke? Nanti kalau ada yang tidak bisa menjawab dalam waktu detik, maka akan ditandai dengan ini ya. Dan pemenangnya adalah yang ya paling sedikit ada tanda seperti ini atau tidak ada sama sekali. Itu adalah pemenangnya ya. Oke, langsung saja kita panggilkan kakak-kakak untuk bermain. Silakan maju. Oke, ada Kak Yesaya, ada Kak Raymond. Hati-hati. Ada Kak Samuel. Oke, jadi sudah siap ya. Oke. Hati-hati, waktu berpikir hanya 5 detik. Kalau lewat dari 5 detik nggak bisa jawab, kalian akan mendapatkan hadiah dari saya ya. Ya, kita mulai saja. Permainan yang pertama. Nama tokoh yang pertama dimulai dengan nama Matius. Silakan Kak. Samuel. Lot. Lazarus. Terus, lanjut. Iya, T. Oke, karena Samuel tadi agak grogi, jadi kita kasih hadiah. Yeay, ini dia ya. Jangan sampai lepas. Oke. Iya. Ya, kita main lagi ya. Kita ulang lagi dari Karemon ya. Dari Karemon lagi. Oke. Nama tokohnya adalah Sarah. Hagar. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terah. Oke, Hagai. Hagai. Oke, I. Ya. Immanuel. Immanuel. L. Oh Iya, Immanuel. Isa. Oke, ya, tetot. Oh. Oke, Immanuel bukan nama tokoh ya. Tetapi itu nama apa? Oke, hadiah buat kayak saya. Ya, silakan kayak saya ditempel di depannya. Ya, selanjutnya kita mulai dari Samuel ya. Dari sebelah sini. Kak Yesaya langsung ke Kak Raymond. Ya, nama tokoh selanjutnya adalah Melkisedek. Ketura. Kak Yes. Adam. Kak Raymond. Musa. A. Abraham. M. 5. Moses. Woi, Moses itu bahasa Inggris. Mohon maaf tadi disebutkan Musa ya. Silakan hadiahnya. Sama itu.
Ya, bahasa Indonesia ya, karena kita cinta Indonesia. Selanjutnya akan dimulai lagi dari Karemon. Ya, nama tokoh selanjutnya adalah Potifar. 5. Hana. Teto. Maaf, Hana itu apa ya? R, harusnya KR ya. Oh, sekarang sudah bertanda semua ya. Ya, dari Karemon lagi. Pani. Tokoh selanjutnya adalah Karemon siap-siap Andreas. 3. Saul. Raul, L. 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 Ya L. Laban. Laban, N. Naomi. Naomi, I. Ishak. Ishak, K. Ya, Kaleb. Kaleb, B. 5, 4. Benyamin. Benyamin, mantap. N. N. Nail. Nggak ada Naya, mau nggak? Zaman dulu belum ada nama pendek mau ya. Karemon silakan. Oke, selanjutnya ya. Periode terakhir ya, putaran terakhir dimulai dari Samuel lagi. Nama tokoh selanjutnya adalah Timotius. Simeon. Simeon, Nathanael. Nathanael, Lakban. 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 Mohon maaf, Lakban belum diproduksi ya pada zaman itu ya. Laban, Kak Laban. Ah, ya Lakban, oke. Ya mohon maaf karena sudah disebutkan, sudah tercetus. Ya, dan permainan kita sudah berakhir. Coba kita lihat. Kak Samuel 1, kayak saya 2, Karemon 3. Berarti pemenangnya adalah Kak Samuel. Selamat. Oke, hadiahnya bisa diambil di belakang studio ya. Ya, silakan teman-teman. Terima kasih kakak-kakak yang main bersama. Oke, teman-teman, luar biasa. Yeay. Oke teman-teman, kita akan kembali memuji Tuhan yang penuh kuasa. Kita nyanyikan pujian dulu ya. Yang penuh kuasa, Dialah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kuasa, yang luar biasa. Dialah Yesus. Dia yang selalu mengasihi diriku. Hanya Tuhan Yesuslah yang membela diriku. Kasih dari salib, kasih yang tebus diriku. yang penuh kuasa. Dialah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kuasa, yang luar biasa. Dialah Yesus. Dia yang selalu mengasihi diriku. Hanya Tuhan Yesuslah yang membela diriku. Kasih dari salib, kasih yang tebus diriku. Ya teman-teman, sekarang kita menyanyikan pujian ini dengan gerakannya ya. Teman-teman bisa ikutin kayak penuh kuasa. Dialah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kuasa, yang luar biasa. Dialah Yesus. Dia yang selalu mengasihi diriku. Hanya Tuhan Yesuslah yang membela diriku. Kasih dari salib, kasih yang tebus diriku. Yang
kuasa, dialah penuh kasih, yang penuh kuasa, yang luar biasa. Dialah Yesus, Dia yang selalu Dia yang selalu kasih di diriku. Hanya Tuhan Yesuslah yang membela diriku. Kasih dari salib, kasih yang tebus diriku. Ya, perkenalkan saya ada Ninja Mavic. Ya, teman-teman semua, Ninja Mavic datang menjumpai teman-teman untuk bermain dan membagi hadiah. Tapi sebelum semua teman-teman mendapat hadiah, bangkit berdiri bersama Ninja Mavic. Kita buat passwordnya dengan semangat. Siap? Bersedia? Hadapi tantangan bersama Yesus. Watch out! Wow! Ya, teman-teman, sekali lagi kita buat ya. Siap? Bersedia? Hadapi tantangan bersama Yesus. Watch out! Ha! Ya, sesuai janji dari Ninja Mavic, Ninja Mavic akan memberi pertanyaan kepada semua teman-teman untuk mendapatkan hadiah. Ya, ada 3 pertanyaan yang Ninja berikan pada semua teman-teman. Pertanyaan pertama adalah, apakah nama benda di atas ini? Ini adalah salah satu benda senjata rahasia dari Ninja Mavic. Ya, yang tahu jawabannya langsung nanti tulis di bawah kolom komentar. Pertanyaan kedua, apakah nama alat yang Ninja gunakan ini? Ya, ini adalah salah satu senjata rahasia dari Ninja. Ya, bagi teman-teman yang tahu jawabannya, silakan jawab di kolom komentar. Dan pertanyaan ketiga, apakah nama alat senjata rahasia yang Ninja pegang ini? Ya, bagi semua teman-teman yang telah mengetahui 3 pertanyaan dari Ninja Mavic, silakan langsung menjawab di kolom komentar di bawah ini. Siap? Ya. Sekarang Ninja akan pergi ke tempat lain untuk memberi tantangan dan membagi-bagi hadiah. Tapi sebelumnya, semua bangkit berdiri bersama Ninja Mavic. Kita kembali membuat passwordnya dengan semangat. Siap? Ya, siap semua berdiri? Bersedia? Hadapi tantangan bersama Yesus. Watch out! Wow! Sekali lagi. Bersedia? Hadapi tantangan bersama Yesus. Watch out! Wow! Baik teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan pujian ya. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya. Yesus kuasai langit bumi. Serukanlah hosana, haleluya, haleluya. Yesus penyelamat kita semua. Tuhan Yesus telah datang. Tuhan Yesus telah datang, telah turun dari surga, mengalahkan kegelapan dunia. Tuhan Yesus telah datang, telah turun dari surga, mengalahkan kegelapan dunia. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya. Yesus kuasai langit bumi. Serukanlah hosana. Serukanlah hosana, haleluya, haleluya. Yesus penyelamat kita semua. Tuhan Yesus telah datang.
Tuhan Yesus telah datang, telah turun dari surga, mengalahkan kegelapan dunia. Tuhan Yesus telah datang. Tuhan Yesus telah datang, telah turun dari surga, mengalahkan kegelapan dunia. Tuhan Yesus. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya. Yesus kuasai langit bumi. Serukanlah hosana, haleluya, haleluya. Yesus penyelamat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jamah kami semua, tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 2. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 2. Wow, beri tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Wow. Wah, teman-teman ada suara, dengar ada suara yang nangis ya? Wah, teman-teman, dia menangis bukan karena dimarah sama mamanya. Bukan karena dimarah sama mamanya. Tetapi dia menangis teman-teman, karena dia sedang menghadapi masalah yang begitu besar. Ya. Kenapa teman-teman? Dia dikatakan, kamu sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Kamu pasti mati. Kamu tidak akan sembuh. Wah, maka seorang bapak ini menangis. Wah, aku tidak hidup lagi nih. Dia menangis. Menangis. Karena apa? Mendengar bahwa dia tidak akan sembuh, dia pasti mati. Dan dia menangis itu sambil berdoa, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita mendengarkan, wah, nampaknya kamu nih sudah nggak ada harapan lagi ini. Kamu pasti, pasti sedih kan teman-teman? Kalau mendengar hal kata-kata seperti itu. Bapak ini mendengar kata seperti itu, dia apa? Memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab dikatakan Bapak ini adalah seorang yang saleh, ya. Salah satu raja yang saleh. Dia taat, dia setia, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Setelah dia mengalahkan Sanherib, Raja Asyur, dia menghadapi masalah apa? Dia sakit. Firman Tuhan katakan, dia hampir mati. Nah, pada waktu itu teman-teman, usianya baru 39 tahun. Nah, masih muda itu kan teman-teman. Kemudian datang seorang nabi, datang kepada bapak ini. Firman Tuhan berkata, sampaikanlah, pesan terakhir kepada keluargamu. Wah, disuruh sampaikan pesan terakhir
kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Kamu pasti akan mati. Dan kamu tidak akan sembuh. Oh, mendengar hal itu, bapak ini tidak marah. Wah! Saya akan taat, saya akan saleh. Saya melakukan yang baik. Gak layak aku menerima hal ini. Tidak. Bapak ini apa yang dilakukan? Dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Memalingkan mukanya ke arah dinding. Kenapa ke arah dinding? Supaya dia bisa fokus memohon, berdoa kepada Tuhan. Dan dia katakan dalam doanya, teman-teman, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah setia kepadamu. Aku hidup saleh dan melakukan apa yang baik di matamu. Nah, setelah itu dia menangis. Menangis dengan sedih. Menangis dengan hebat. Ya, menangis dengan hebat. Oh. Tuhan. Oh, dia berseru sama Tuhan. Dia memohon sama Tuhan. Walaupun dia sudah dikatakan dia pasti mati dan dia tidak akan sembuh, tetapi dia punya keyakinan, teman-teman. Tuhan mendengar permohonannya. Tuhan mendengar doanya. Di firman Tuhan katakan, bukan hanya mendengar, dan dia memperhatikan apa? Melihat air matanya. Nah, teman-teman, setelah dia berdoa demikian, di rumah Tuhan ada seorang nabi. Seorang nabi. Belum dia keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba firman Tuhan datang kepada nabi ini. Baliklah, katakan kepada bapak ini. Firman Tuhan berkata demikian. Telah ku dengar doanya bahwa dia akan sembuh. Artinya apa, teman-teman? Tidak jadi mati. Wow, luar biasa, teman-teman. Dan firman Tuhan bilang apa? Bukan hanya didengar doanya, dan aku telah melihat air matanya. Bapak ini tadi apa? Dikatakan pasti mati, tetapi Tuhan mendengar doanya dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Nah, teman-teman, apa tandanya kalau kata bapak ini, kalau saya pasti sembuh? Lalu nabi ini mengatakan, tandanya pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dan seperti apa? Nabi ini menyembuhkan bapak ini. Kata seorang bapak ini, apa tanda kalau saya pasti disembuhkan? Nabi ini mengatakan, nanti pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, itu tanda yang pertama. Nah, teman-teman, Tuhan menyuruh nabi. Tadi nama nabinya adalah Nabi Yesaya. Menyuruh Nabi Yesaya menggunakan apa? Kue ara, ya, sepotong kue ara. Dan Nabi Yesaya mengatakan, ambillah kue ara ini, taruhlah pada barah itu. Ya. Dan kemudian ada tanda lagi, teman-teman. Bapak ini akan disembuhkan, pasti disembuhkan.
Tanda yang kedua, akankah bayang-bayang itu maju 10 langkah? Atau akankah bayang-bayang itu mundur 10 langkah? Nah, teman-teman, ternyata Bapak ini memilih apa? Bayang-bayang ini mundur 10 langkah. Nah, Bapak ini teman-teman, namanya adalah Hizkia. Dia adalah raja Israel di Yerusalem, yaitu di Raja Yehuda ya, bagian selatan. Nah, teman-teman, dia mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, kenapa? Doanya didengar oleh Tuhan, permohonan didengar oleh Tuhan. Walaupun teman-teman dikatakan dia pasti mati, tetapi dia berdoa dengan keyakinan, dengan iman, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Buktinya apa teman-teman? Dia ditambahkan berapa usianya? 15 tahun. Usianya ditambah 15 tahun lagi oleh Tuhan. Nah, teman-teman, bukan hanya dia sembuh, teman-teman. Firman Tuhan katakan, aku akan melepaskan engkau dari orang Asyur dan akan memagari kota-kota di mana engkau memerintah. Jadi dia disembuhkan oleh Tuhan, ditambah usianya 15 tahun. Kemudian apa? Dia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, teman-teman, sesuatu yang sulit diubahkan, tetapi Raja Hizkia berdoa, memohon dengan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti mendengar doanya. Dan akhirnya teman-teman, dia disembuhkan oleh Tuhan dan ditambahkan usia 15 tahun lagi. Karena apa? Karena dia punya keyakinan bahwa apa yang dia mohonkan kepada Tuhan dan dia doakan kepada Tuhan pasti didengar oleh Tuhan, pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah, hari ini teman-teman, firman Tuhan juga berbicara kepada kita. Kita harus percaya, yakin bahwa Tuhan mendengar permohonan kita. Yakin bahwa Tuhan mendengar segala doa kita. Sesuatu yang sudah tidak ada harapan lagi, terus tetaplah kita berdoa dengan yakin Tuhan pasti mendengarnya. Amin. Sesuatu yang nampaknya sudah tidak bisa diubah, kita harus berdoa dengan yakin, dengan iman, ya, dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar permohonan kita. Pasti Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Nah, teman-teman, di masa-masa sekarang ini mungkin bagi yang mengalami sakit, ya, dokter sudah katakan nampaknya sakit kamu ini nggak bisa disembuhkan. Teman-teman, tetaplah berdoa dengan penuh keyakinan, karena Tuhan mendengar doamu dan melihat air matamu. Amin. Sekarang ini teman-teman, kita sudah 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19, COVID-19, ya kan? Nampaknya sepertinya nggak ada tanda-tanda berakhir pandemi ini. Ditambah lagi teman-teman, sekarang apa? Dulu ada Delta, sekarang Omikron. Wah, ada Omikron lagi naik, sedang naik sekarang. Sempat anak-anak sekolah tatap muka, wah sekarang mulai online lagi. Jangan putus asa teman-teman, tetap berdoa dengan penuh keyakinan, dengan iman, karena Tuhan mendengar doa kita.
Amin. Nampaknya tidak ada apa? Nampaknya tidak ada apa tuh? Tanda-tanda berhenti pandemi ini. Tapi kita tetap terus berdoa dengan keyakinan Tuhan mendengar doa kita. Amin. Mungkin juga teman-teman sedang berdoa untuk orang tua, ya. Kok bapak saya ini berdoa untuk orang tua atau bapak kebiasaan buruk, ya. Saya sudah berdoa sekian lama, bapak saya ini gak berhenti ngerokok gitu kan. Terus doakan teman-teman. Tuhan dengar doamu. Amin. Doa dengan iman. Doa dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Menghadapi kesusahan, ya, kita jangan cari yang lain. Yang pertama kita cari apa? Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Karena kita apa? Yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita. Jangan cari dukun, ya kan? Apalagi cari peramal. Nanti datang ke peramal, wah, masa depan saya ini gimana nih? Soalnya kondisi keluarga saya begini. Wah, nanti peramalnya bilang, nggak lama lagi sih kamu ini nampaknya nih. Kan repot nanti teman-teman. Kita punya Tuhan, ya, punya Tuhan yang mendengar dan memperhatikan air mata kita. Amin. Cari Tuhan kalau kita menghadapi masalah, kesulitan, baik sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga dan macam-macam masalah. Kita cari siapa? Tuhan. Memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia mendengar dan memperhatikan air mata kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, baik kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar setiap permohonan kami, mendengar doa kami, dan mengabulkan doa kami. Dan Engkau memperhatikan air mata kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa dengan iman, penuh dengan ketaatan, kesetiaan kami kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolong kami supaya kami tetap kuat menghadapi berbagai persoalan masalah kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca ayat firman Tuhan ini sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 2. Oke. Baik teman-teman, kita menutup ibadah ini dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bermain dan sudah dengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, tolong kami supaya kami memiliki keyakinan, memiliki iman bahwa Tuhan mendengar seruan kami, doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Turunlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.